Oke, kembali lagi di video Product Culture. Jadi di video kali ini gue bakal nge-review 10.000 kilometer plus-plus dari ini motor nih. Yang udah gue pakai kurang lebih 8 bulan. Sekarang kilometernya udah 10.000 lebih, hampir 11 ribuan gitu. Jadi gue mau bikin reviewnya buat kalian semua yang ingin meminang address ini, mungkin jadi bahan pertimbangan gimana gimana gimananya nanti. Oke, jadi tuh yang pertama, setelah gue pakai 10.000 kilometer nih, yang gue rasain adalah yang pertama nyaman. Terus buat kerja tuh kalau menurut gue cukup dengan jarak gue yang 60 kilometer lebih, 63 kilometer gue sehari pulang pergi Jakarta Bekasi. Pakai ini motor tuh gue nggak pernah punya kendala capek, pegel, itu nggak ada sama sekali. Beda dengan kompetitornya di kelasnya ini. Kayak gue pernah pakai Vario yang 125 tahun 2018, 2000 Vario 2017. Gue pernah pakai itu buat ngantor tuh pegel, terutama di bagian dengkul karena mepet banget sama apa bagasinya. Itu nggak recommended lah menurut gue ya. Gue bukan, sekali lagi gue bukan uh, lagi menyanjung Suzuki nih, nggak, tapi ini emang faktanya aja yang gue mau beberkan. Terus yang kedua itu adalah irit. Iya, menurut gue tuh ini tuh irit banget. Jadi gue biasa pakai dengan jarak tempuh tadi ya, Bekasi Jakarta kurang lebih di 63 sampai 64 kilometer gue sehari. Itu gue isi full tank di hari Senin. Gue isi lagi itu di Jumat pagi. Di Jumat pagi itu gue isi lagi. Isinya ya udah buat buat isi hari Jumat itu kayak cuma buat ngisi seperlunya biar sampai Sabtu Minggunya tuh cukup. Tapi Senin sampai Jumat pagi itu sangat cukup buat gue daily. Terus yang kedua itu yang ketiga ya, ini udah yang ketiga. Terus habis itu tuh yang ketiga tuh, oh ini gue pernah mati sekali. Mungkin banyak kayak di grup, kayak di grup Facebook atau di mana, di forum itu banyak yang ini ya, banyak yang mengkomplain bahwa kadang-kadang suka hilang kompresi atau suka mati mendadak. Itu tadinya gue nggak mengalami itu. Gue nggak dari sampai kilometer ke berapa ya, gue nggak pernah ngalamin itu. Mungkin beda-beda setiap motornya, namanya juga buatan pabrik massal gitu, mungkin ada satu dua yang error, tapi mungkin itu bisa diselesaikan dengan diservis atau apa gitu ya. Jadi gue pernah mati sekali pas ambil tiket, karcis tiket tuh. Jadi gue sorry, bukan ngambil karcisnya. Eh, pulang dari kantor gue ngetap, terus tiba-tiba motor gue mati. Di starternya itu perlu sekitar 2 sampai 3 kali gitu baru nyala. Nah, ini gue baru alamin sekali. Jadi mungkin itu kali ya yang dikeluhin sama orang-orang di forum, di grup. Mungkin itu juga. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue waktu itu pas setelah kejadian itu, kebetulan gue servis rutin itu, gue langsung bilang ke mekaniknya untuk dibenerin. Gue kasih tahu problem gue waktu itu mati. Terus habis itu udah dibenerin. Mungkin gua nggak tahu sih setelan gasnya atau apanya, tapi sekarang udah nggak pernah gitu lagi sih. Nah, terus A few moments later. selanjutnya itu apa ya, polisi tidur. Motor ini tuh musuh satu-satunya tuh cuma polisi tidur kali ya, kalau menurut gua. Karena polisi tidur, terutama polisi tidur di Bekasi, itu udah kayak
wah udah kayak bukit, kayak gunung. Gue nggak tahu kenapa sih orang-orang tuh pada bikin polisi tidur tuh yang nggak secukupnya aja gitu. Jadi karena permasalahan itu mungkin karena ground clearance-nya juga rendah nih motor, tapi banyak orang-orang yang bilang upgrade aja nih bannya, dinaikin size-nya. Nah ini mungkin nanti kali ya gue bakal naikin size-nya, bakal gue bikin lebih padat lagi bannya biar supaya nggak gasruk lagi di polisi tidur. Terus selanjutnya apa ya, 10.000 kilometer yang gue alamin, yang gue rasain. Suspensi, buat suspensi sih menurut gue nih empuk, empuk banget, empuk gitu, nggak jedak-jeduk lah, nggak yang keras banget, tapi nggak yang empuk banget, nggak yang empuk tapi bikin limbung tuh nggak. Ini tuh cukup menurut gue supaya buat nikuk-nikuk, nukik-nukik gitu, menurut gue ini cukup lah, nggak jedak-jeduk gitu. Terus selanjutnya untuk stop and go, gue nggak tahu kenapa, tapi banyak orang yang bilang kayak Suzuki Address ini lemot. Gue nggak tahu itu kenapa ya, tapi nggak gue rasain di motor gue ini. Mungkin buat disclaimer aja, motor gue ini raketan 2022, tapi gue beli dari dealer itu 2023 bulan Maret, kalau nggak salah bulan Maret ya. Jadi mungkin kalau keluaran yang 2022-2023 itu mungkin udah nggak ada lemot kali ya, mungkin ini gue baru berasumsi aja. Mungkin itu yang tahun-tahun mungkin 2016, 17 mungkin itu lemot ya, tapi gue nggak ngerasain di Suzuki Address gue ini. Stop and go nya menurut gue sangat cukup, nggak lemot menurut gue. Disclaimer juga, gue itu tingginya 170 dengan berat kurang lebih 70 sampai 71 kilogram. Mungkin itu faktor juga, mungkin sekali lagi. Jadi itu yang gue rasain. Jadi gue nggak ngerasain lemot di motor gue ini. Terus apa yang udah gue lakuin di Address gue ini, selama 10.000 kilometer itu gue dari pertama beli nih gue, olinya gue pakai Shell selalu. Dari pertama kali ganti oli dari pabriknya, dari dealer tuh gue langsung pakai Shell sampai sekarang. Oli gardannya pun selalu pakai Shell gitu. Terus untuk apalagi yang gue ganti, paling filter oli udah gue ganti sekali waktu itu pas di servis 10.000 itu gue ganti filter oli sekalian. Terus bensin standar gue ngerasain dipakai Shell Super sama Pertamina Pertamax itu gue bandingin, gue lebih sering pakai Shell. Terus waktu itu Shell lagi naik, terus tiba-tiba gue nyoba Pertamax lah, plat merah, pakai Pertamina. Terus gue ngerasain malah kayaknya lebih irit pakai Pertamax. Gue nggak tahu ini berlaku juga nggak di motor kalian, tapi yang gue rasain di Address gue gitu, gue lebih irit pakai Pertamax. Tapi ada juga yang bilang enggak kok, malah lebih irit pakai Shell. Mungkin beda kali ya, soalnya di Address gue nih lebih irit pakai Pertamax gitu. Terus apalagi ya, ya standar lah, gue ganti ini tameng versi Eropa, jadi nggak ada baut plat nomornya, nggak ada bolongannya. Terus di belakang gue pakai behel pakai Eropa juga. Terus bagian plat nomor, cover plat nomor belakang gue juga pakai cover Moon Ice. Terus apa lagi ya, terus stiker, stikernya ya, stiker si ininya bawaan pabriknya itu
stripping itu gue lepas semua biar gue pengen konsepnya clean look. Belakang juga cuma gue kasih stiker address, itu kayaknya punya Eropa juga, jadi dia yang chrome gitu, dia nggak timbul tapi dia kayak stiker tapi chrome. Terus apa lagi ya yang diganti? Kayaknya cuma itu aja sih. Paling rencananya mungkin nanti pengen ganti full wave DC, pengen pakai lampu LED, ini LED, lampu sena LED, lampu senjanya LED. Tapi itu nanti mungkin proyekan nanti, karena gue masih nyaman aja nih pakai yang sistem AC, masih yang kayak bohlam kuning gini. Gue masih nyaman aja sih menurut gue. Terus apa lagi? Oh, di video sebelumnya gue bilang gue pengen ganti filter box. Filter boxnya itu gue pengen ganti, tadinya pakai punya Nex biar lebih simple, tapi gue lupa mulu nanya pas lagi service efeknya apa gitu ketika gue ganti. Gue takutnya, ini asumsi gue aja, gue takutnya tuh ketika gue ganti pakai Nex yang lebih kecil bentuknya, emang menurut gue lebih bagus, tapi takutnya mengganggu napas si motor, jangan-jangan jadi lebih pendek napasnya atau apa, jadi lebih lemot, gue nggak tahu. Itu belum gue tanyain ke mekaniknya, mungkin nanti gue tanyain. Kalau emang nggak berpengaruh apa-apa, itu bakal gue ganti. Atau teman-teman di sini ada yang udah ganti, terus efeknya apa, boleh tulis di komentar. Mungkin itu aja kali ya. Setelah 10.000 km pemakaian Suzuki Address, overall gue puas dengan Suzuki Address, sangat-sangat puas. Tapi gue penasaran juga nih sama Suzuki Burgman, apakah senyaman ini? Kalau emang lebih nyaman, gue mungkin beralih ke Burgman, karena pengen nyobain juga tuh motor modelan jet ski gitu. Gue belum pernah nyoba pernah punya temen, tapi buat pakai daily terus-terusan gue belum pernah. Jadi gue penasaran juga pakai itu. Mungkin kalau ada rezekinya, gue bakal meminang Suzuki Burgman. Jadi mungkin itu aja video yang bisa gue sampaikan, review 10.000 km Suzuki Address. Ciao.